Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita masih bisa diberi kesehatan, nikmat serta kekuatan untuk menjalani kehidupan kita pada era pandemi saat ini. Dan pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Haja dan Pak Adirawan atas ilmu dan bimbingannya sehingga kami bisa menjalankan program studi kewirausahaan pada semester ini. Sebelumnya kami ingin perkenalkan kami dari kelompok kelompok tugas Kotaku. Sini kami terdiri dari yang beranggotakan dari 3 orang, terdiri dari Muhammad Ardiansa, Windiana, Nasya, yang dimana program kali ini merupakan program kewirausahaan dari mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Dan poin-poin yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini, yang pertama tentang about our product, yang kemudian business process, yang kemudian yang ketiga transaction process, yang keempat our customer, yang kelima dipilih dan financial statement. Dan di sini untuk mengawali presentasi kita pada kali ini akan dimulai oleh presentasi dari saudari Nasya. Kepada Nasya kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang di sini nomor 1 saya akan menjelaskan tentang business background. Nomor 1, business background. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Indonesia menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia, di mana laut adalah penampungnya. Terlebih ada sekitar 100 miliar kantong plastik digunakan di Indonesia per tahunnya. Hal yang lebih mengerikan dari sampah kantong plastik ini ialah kantong plastik yang tidak ramah lingkungan karena baru dapat terurai dalam jangka waktu yang sangat lama. Sampah plastik tersebut sangat memberi pengaruh negatif ke lingkungan kita. Bahkan sekarang sudah ada kumpulan sampah plastik di kawasan Samudra Pasifik yang membentuk suatu pulau. Untuk meminimalisir hal tersebut, kita harus mengurangi penggunaan kantong plastik atau melakukan diet kantong plastik setiap kali berbelanja. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan peraturan untuk membayar sebesar 200.000 untuk setiap kantong plastik yang digunakan saat berbelanja. Nah, di sini contohnya kalau kita belanja ke Alfamart, pasti ditanya, kita mau pakai kantong plastik atau pakai tas dari kita bawa dari rumah. Biasa kan kalau kita bawa tas, kita bisa pakai tas kita. Tapi kalau kita mau pakai kantong plastik, kita bisa membayar sebesar 200 perak. Nah, di sini untuk mengurangi biaya juga, alangkah baiknya kita memakai tas atau yang kita bawa dari rumah. Nama produk kami Totaku, asal usulnya. Jadi di sini kami mengambil nama Totaku karena artikan sebagai third backbone. Yang dimana teman-teman, kalau kita mendalami arti dan maknanya, third backbone berarti di sini kita sama-sama ketahui ini sih untuk mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia sendiri, dan untuk mengurangi konsumsi masyarakat terhadap kantong plastik dan kantong kresek yang sekarang banyak digunakan pada masyarakat Indonesia umumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan, melanjutkan dari yang sudah dijelaskan Bang Hardi tadi. Our strength itu motif yang beragam, dapat dipilih sesuai style kamu. Di sini contohnya teman-teman bisa dapatkan motif lain, contohnya kayak motif bunga-bunga atau yang lain gitu. Nah, yang kedua harga terjangkau hanya 25.000. Di sini harga murah meriah, nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah. 25.000 pas di kantong sih sebenarnya.
Dan yang ketiga, kualitas premium. Bahan semi canvas yang waterproof serta kuat. Teman-teman bisa masukin minimal belanja dari Alfamart itu udah termasuk kuat sih. Udah termasuk hemat juga. Dan yang keempat, pengiriman cepat. Pengiriman cepat. Maksudnya di sini kirim di hari yang sama setelah mendapat orderan. Nah, di sini sasaran pelanggan. Sasaran utama yang kami tuju yaitu wanita usia 15 sampai 25 tahun, baik anak sekolahan, mahasiswa, dan pekerja, di mana merupakan kalangan menengah, membutuhkan tas fashionable yang multifungsi, kalangan menengah yang membutuhkan dengan kualitas baik. Area yang kami tuju itu seluruh Indonesia. Nah, Rich We Add itu kami ada jual di Instagram dengan username-nya itu totaku_official, dan di Shopee-nya sama kayak yang di Instagram yaitu totaku_official. Pembelian yang dilakukan via Shopee maupun IG dengan username, pelanggan bisa kasih DM atau via chat. Dan kami akan balas sesuai customer tanya kepada kami. 2. Bisnis proses. Nah, di sini ada studi kelayakan. Nomor 1, aspek hukum. Merupakan sebuah usaha dagang yang berjalan sesuai dengan PP nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, ya di mana dalam hal ini kami menggunakan e-commerce Shopee. Nah, yang kedua, aspek pemasaran. Kami memasarkan produk kami dengan melalui self-promotion serta media sosial berupa Instagram untuk branding dan memperkenalkan Totaku kepada teman-teman, serta melalui aplikasi Shopee agar mudah didapatkan ke seluruh Indonesia. Yang ketiga, aspek teknis dan operasional. Lokasi usaha kami berada di dekat Batam Center yang mana kami pilih karena sebagai pusat kota Batam, dekat dengan agen pengiriman, serta memudahkan sarana dan prasarana kegiatan usaha kami. Lokasi usaha ini baik karena rata-rata dekat dengan tempat tinggal para kerabat dan sahabat kami, sehingga dapat menambah pemasukan sekaligus meminimalkan pengeluaran. Nah, yang keempat ada aspek manajemen. Yang pertama, manajemen pemasaran diduduki oleh Nasya dengan saya sendiri. Tugas memahami kebutuhan konsumen, mengatur distribusi, dan memeriksa penjualan dan melakukan pengemasan paket. Yang kedua, ada manajemen keuangan diduduki oleh Wenliana. Tugasnya adalah mengelola keuangan, penyimpanan keuangan, pencairan keuangan, menetapkan harga jual, serta pemeriksaan keuangan. Dan yang terakhir, manajemen SDM atau sumber daya manusia diduduki oleh Ardiansyah. Tugasnya adalah meningkatkan kualitas kelompok, mengatur pola kerja kelompok, serta mengembangkan potensi anggota kelompok. Nah, yang kelima, di sini kami ada aspek keuangan. Teman-teman bisa lihat modal pertama yang kami gunakan yaitu 138.000, di mana merupakan hasil patungan kami bertiga masing-masing 46.000. Dan 46.000 itu nanti kami bertiga patungan hasilnya 138.000. Berdasarkan data yang telah kami buat, rata-rata penghasilan sebulan sebesar 125.000 sampai 150.000, sehingga kami akan break even point dengan menjual 6 produk dengan harga 25.000. Hal ini menunjukkan payback period kurang dari 1 tahun sehingga usaha ini dapat dinilai baik. Perhitungan laba per bulan dengan perkiraan hasil penjualan 150.000 adalah 150.000 dikurang 138.000, hasilnya adalah 12.000 rupiah. Selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya. Baik, terima kasih Nasya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses transaksi. Yang pertama ada konfirmasi stok.
Proses transaksi dimulai dari pelanggan yang menanyakan kepada kami apakah produk yang mereka inginkan tersedia atau tidak. Pelanggan dapat bertanya melalui aplikasi Shopee dan juga melalui DM Instagram kami. Selanjutnya ada pemesanan. Setelah pelanggan mengetahui bahwa pesanan yang mereka inginkan tersedia, maka mereka akan langsung melakukan proses check out dan langsung melakukan proses pembayaran. Selanjutnya, pengiriman. Setelah kami menerima pemberitahuan bahwa ada pesanan masuk, kami akan segera langsung melakukan packing dan print resi dan menempelkannya ke paket yang akan dikirimkan. Setelah itu, pada hari yang sama, kami akan langsung mengirimkan paket tersebut ke agen JNE terdekat. Setelah 3-4 hari, maka paket yang kami kirimkan akan segera sampai ke alamat pembeli dan pembeli akan mengirimkan ulasan singkat mengenai produk kami. Berikut adalah beberapa contoh ulasan yang telah customer kami nilai di akun Shopee kami. Langkah terakhir yaitu setelah pembeli mengkonfirmasikan bahwa pesanannya sudah diterima, maka saldo yang telah mereka transfer akan masuk ke rekening kami. Untuk yang keempat akan saya serahkan ke Bang Ardi, silahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggan yang dimana pada periode dari awal mula 16 November 10 Januari, alhamdulillah kami telah dipercaya untuk bahkan pembeli telah pelanggan customer mencapai 16 customer yang dimana rata-ratanya dari dari Batam sendiri hampir 10 orang, sedangkan yang berbelanja menangani set itu ada 6, dan diantaranya 3 dari Batam, 3 dari luar kota Batam, yang dimana kita ketahui yang dari luar kota Batam itu ada di Tarakan Barat, Kalimantan Utara, itu pembeli dengan nama Mas Randi, yang kemudian dari Pekanbaru ada Mbak Angel, sedangkan di Cengkareng Utara, Sumatera Utara ada Mbak Romawati, yang dimana di sini bisa dikatakan dari awal kami membuat produk atau Shopee ini, alhamdulillah berjalan dengan baik gitu mengenai pelanggan-pelanggan kami, dan alhamdulillah dari yang mereka belanja di toko kami, alhamdulillah barang tidak dengan kondisi cacat, alhamdulillah nyampainya dengan kondisi baik semua dan telah diterima kepada pelanggan semua, dan pelanggan alhamdulillah puas dengan toko kami. Dan di sini contoh-contoh invoice dari pelanggan-pelanggannya. Dan kemudian mengenai kesusahan dari usaha kami atau Shopee kami akan dijelaskan oleh Wendy. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesulitan yang kami temukan dalam menjalankan usaha. Yang pertama ada menentukan harga jual. Seperti yang kita ketahui bahwa Batam merupakan wilayah FTZ, sehingga jika ingin mengirimkan barang keluar dikenakan bea cukai. Selain itu dikenakan juga pajak Shopee dan juga biaya administrasinya. Sehingga untuk menjual dengan harga perkiraan awal yaitu 25.000, kami kurangkan agar tidak membebankan pembeli, di samping dengan biaya ongkirnya yang mahal. Bisa kita lihat di sini jika kita tetap menggunakan harga awal sebesar 25.000, maka setelah dikenakan pajak Shopee, harganya akan menjadi 36.000 sekian. Menurut kami harga ini sangat mahal dan tidak sesuai dengan tagline kami, yaitu untuk memberikan produk yang berkualitas dengan harga yang terjamin. Setelah kami berdiskusi, maka kami menentukan untuk menurunkan harga awalnya sebesar 17.000 sekian, sehingga setelah dikenakan pajak Shopee, harganya menjadi 25.000. Ini sesuai dengan harga perkiraan awal kami, yaitu 25.000.
Namun untuk penjualan secara offline atau langsung, kami tetap menjual produk kami dengan harga Rp25.000. Ini bisa membantu menutupi kekurangan akibat penjualan online karena dikurangi oleh pajak dan biaya administrasi, sehingga tetap bisa memberikan keuntungan bagi usaha kami. Selanjutnya yang kedua, adanya ketatnya persaingan. Seperti yang kita ketahui, sudah banyak sekali penjual online yang menjual produk serupa dengan harga yang lebih murah dan juga sudah menjadi star seller sehingga lebih meyakinkan pelanggan. Hal ini bisa mengakibatkan sulitnya bagi kami untuk mencari pelanggan. Namun kami melihat bahwa di Batam sendiri masih sedikit toko yang menjual tote bag dengan motif yang beragam dan juga harga yang di bawah 30.000, sehingga kami memanfaatkan kesempatan ini untuk memasarkan produk kami. Selanjutnya, kami menampilkan rencana ke depannya. Yang pertama yaitu mengaplikasikan gratis ongkir. Sebenarnya kami sudah mencoba untuk mengikuti program gratis ongkir, namun di beberapa konsumen mengatakan bahwa voucher tersebut tidak bisa diklaim, sehingga mereka tetap harus membayar ongkir yang dimana harganya itu dua kali lipat dibanding produknya sendiri. Sehingga kedepannya kami akan berusaha untuk memastikan bahwa voucher tersebut bisa diklaim agar tidak membebankan pelanggan. Yang kedua itu menjual lebih dari 15 piece per bulan dengan cara produk branding yang lebih gencar dan juga promosi yang lebih banyak ke berbagai pihak. Yang ketiga itu memaksimalkan harga jual dengan cara mencari vendor yang langsung memproduksi barang sehingga dapat meminimalkan biaya produksi. Selanjutnya yang terakhir itu memperluas pasar pemasaran. Selanjutnya yang keenam akan saya berikan ke Bang Ardi. Baik, di sini akan menjelaskan penelitian kembali, yang dimana laporan keuangan dari kelompok kami lebih melaporkan keuangan secara sederhana, yang dimana kita ketahui modal awal kami 138.000 dan penjualannya mencapai 411.000, yang dimana kita ketahui pasti dalam melakukan usaha itu pasti ada biaya lain-lain seperti restock dan ongkir gosen. Di sini kami untuk biaya restock sendiri itu mencapai 62.000, sedangkan untuk ongkir gosen mencapai 50.000, sehingga total keseluruhan untuk biaya lain-lain dari periode 16 November sebesar 150.000, dan jadi yang laba bersihnya mencapai 161.000. Dan inilah laporan keuangan dari kelompok kami yang kami menggunakan secara sederhana pelaporannya. Terima kasih. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk para audiens yang telah mendengarkan presentasi kami, dan terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang telah membantu untuk mensukseskan atau presentasi kami, dan terima kasih kepada Pak Hadi dan Pak Hajan yang telah membimbing kami sehingga presentasi kami pada hari ini dapat terjalankan. Dan tetap semangat untuk rekan-rekan semua, jangan lupa jaga kesehatan karena di era pandemi yang saat ini yang kita perlukan selain bekerja keras, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.